membahas mengenai ketidakberlanjutan, ketidakadilan, serta dampaknya dalam kehidupan, khususnya di bidang pendidikan. Isu ini sangat penting karena pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia. Namun faktanya masih banyak kesenjangan yang terjadi, terutama di wilayah pedalaman Indonesia. Ketidakberlanjutan adalah keadaan di mana sebuah proses atau kondisi tidak dapat berjalan secara konsisten dalam jangka panjang. Hal ini bisa terjadi pada lingkungan, ekonomi, maupun pendidikan. Contohnya, ketidakberlanjutan dalam lingkungan sering disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak ekosistem. Dampaknya bukan hanya pada alam, tetapi juga pada semua makhluk hidup. Sementara itu, ketidakberlanjutan dalam bidang pendidikan terjadi ketika upaya perbaikan kualitas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada berbagai faktor penyebab, di antaranya faktor ekonomi, yaitu seperti mahalnya biaya pendidikan. 2. Faktor infrastruktur, yaitu ketika sekolah tidak dapat memfasilitasi kebutuhan belajar. Dan yang terakhir, ada faktor geografis, yakni daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan. Selain ketidakberlanjutan, ada juga masalah ketidakadilan, yaitu kondisi di mana seseorang atau kelompok diperlakukan tidak setara dan haknya dilanggar. Dalam dunia pendidikan, ketidakadilan dapat terlihat dari kurangnya akses sekolah karena faktor geografis atau ekonomi, kualitas pendidikan yang rendah hingga adanya diskriminasi terhadap murid. Sebagai contoh nyata, di Jambi, berdasarkan data jambion.com, terdapat lebih dari 40.000 siswa SD dan 13.000 siswa SMP di Moro Jambi, namun ratusannya diantaranya menghadap putus sekolah. Dinas Pendidikan setempat menyebut faktor utama penyebabnya adalah kurangnya akses serta keterbatasan ekonomi. Begitu juga dengan anak-anak rimba. Menurut data dari antaranews.com, mereka mengalami ketimpangan akses pendidikan akibat hutan tempat hidup mereka dieksploitasi perusahaan. Lahan yang dulunya menjadi sumber penghidupan dirampas dan kini dijadikan perkebunan. Dampaknya sangat serius. Anak-anak yang tidak bersekolah berisiko menghadapi masalah emosional, kesulitan dalam menyelesaikan masalah, serta keterbatasan dalam meraih masa depan. Di tengah kondisi ini, kita masih menemukan sosok-sosok inspiratif. Misalnya, Butet Manurung, yang berjuang tanpa pamrih untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak pedalaman. Beliau juga memperjuangkan hak dasar manusia untuk belajar. Selain itu, ada juga Aditan Putri, yang mendirikan sekolah alternatif bernama Rumah Belajar Korasek di Papua. Mereka menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal, bahkan menjadikan bahasa daerah sebagai pengantar belajar. Rumah Belajar Korasek ini menjadi satu-satunya tempat pendidikan di desa tersebut yang menampung lebih dari 60 siswa dan sepenuhnya bebas biaya. Semua modal berasal dari tabungan pribadi mereka. Perjuangan mereka dimulai sejak tahun 2017 dengan berjalannya kaki menyusuri 26 desa di Kabupaten Yahukimo. Di desa Korasek, mereka menemukan anak-anak usia sekolah yang tidak bisa membaca, menulis, ataupun berhitung karena sekolah formal terakhir di sana berhenti beroperasi sejak 2006. Bagi Adit dan Putri, pendidikan adalah panggilan dan mereka yakin Tuhan menempatkan mereka di Korasek untuk menjawab kebutuhan itu. Solusi yang bisa dilakukan antara lain melibatkan komunitas lokal dengan bekerja sama bersama tokoh masyarakat dan orang tua, memanfaatkan teknologi sederhana seperti model pembelajar digital yang bisa digunakan meski tanpa internet, menjalankan program jangka panjang dan monitoring sehingga tidak berhenti hanya pada pengiriman guru sekali saja, meningkatkan fasilitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah. Itulah pembahasan kami mengenai ketidakberlanjutan, ketidakadilan, dan dampaknya dalam dunia pendidikan, sekaligus refleksi dari tokoh-tokoh inspiratif yang berjuang untuk memberikan harapan baru. Video ini dibuat untuk Summative Bahasa Indonesia kelas Aruna dan sekaligus mengajak kita semua peduli pada isu pendidikan, khususnya bagi anak-anak di pedalaman Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini? Silakan tulis komentar, saran, ataupun kritik Anda di bawah. Karena bersama-sama, kita bisa mencari solusi demi pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.